Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal ngebuka, bisa dibilang, kotak Pandora dari salah satu skandal paling kelam di zaman modern. Berkas-berkas Jeffrey Epstein udah dibuka untuk publik, dan yang paling mengejutkan, jejaknya ternyata mengarah langsung ke Indonesia. Yuk, kita telusuri bareng-bareng jaringan rahasia ini. Pertanyaannya kan jadi gini, gimana ceritanya nama-nama dari Indonesia, tokoh, tempat, bahkan organisasi, kok bisa-bisanya keseret masuk ke jaringan gelap seorang Jeffrey Epstein? Nah, mari kita coba ungkap jawabannya. Oke, biar kita semua satu halaman, kita lihat dulu deh timelinenya secara singkat. Jadi Epstein ini kan dihukum tahun 2008, tapi hukumannya cuma 13 bulan. Singkat banget. Terus Juli 2019 dia ditangkap lagi. Tapi baru sebulan kemudian, dia ditemuin meninggal di selnya, ninggalin misteri besar. Dan yang paling baru, Januari kemarin, Departemen Kehakiman Amerika Serikat ngerilis jutaan halaman dokumen dari penyelidikan FBI yang ngebawa kita ke pembahasan hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, koneksi sama Indonesia. Berkas-berkas ini benar-benar ngungkap sebuah jaringan yang nyentuh nama, lokasi, sampai industri di tanah air. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, nama pertama yang paling stand out, yang paling menonjol, itu Haritano Soedibjo. Dokumen-dokumen ini menyorot dugaan keterlibatannya dalam sebuah transaksi yang jujur aja kompleks banget dan penuh tanda tanya sama Donald Trump. Dan detail tuduhannya ini, wow, cukup bikin kaget. Haritano Soedibjo tuh nggak cuma disebut terlibat dalam pengembangan hotel Trump, tapi juga dituduh beli salah satu properti Trump dengan harga yang digembungkan. Dokumennya bilang ini tuh kayak donasi politik terselubung. Dan yang bikin makin menarik, ini katanya terjadi pas Trump lagi gencar-gencarnya nyerang Amazonnya Jeff Bezos di depan publik. Timingnya menarik ya. Nah, di sini nih ceritanya jadi makin aneh. Dokumen itu secara eksplisit bilang kalau dia ngenalin seorang sumber manusia rahasia atau informan gitu ya, ke CIA Indonesia. Maksudnya apa coba? Ini tuh ngacu ke aset CIA yang kerja di Indonesia? Atau ini jangan-jangan istilah sandi buat badan intelijen negara kita? Ini salah satu detail paling misterius yang keungkap sih. Penting banget nih buat kita bedain mana yang tuduhan langsung, mana yang cuma sekedar kesebut namanya. Contohnya, nama-nama kayak Presiden Joko Widodo dan Menteri Sri Mulyani itu cuma muncul sebagai referensi di kumpulan berita harian yang disiapin buat Epstein. Beda cerita sama katakanlah Eka Wijaya dari Sinarmas atau Grup Bakri yang disebut dalam konteks transaksi bisnis yang lebih jelas. Ini nunjukin betapa luasnya jangkauan informasi yang dikumpulin sama jaringannya Epstein. Dan jaringannya ini nggak cuma soal orang per orang. Jakarta misalnya, disebut sebagai lokasi pertemuan antara Bill Gates sama Epstein. Bali juga muncul di banyak konteks, mulai dari logistik bisnis, dugaan lokasi pelatihan, dan bahkan Epstein katanya pernah ke sana tahun 2009. Tapi yang lebih bikin khawatir, ada obrolan di WhatsApp tentang upaya merekrut perempuan Indonesia buat kerjaan pijet di luar negeri. Nah, ini nambahin lapisan yang lebih gelap lagi ke koneksi ini. Oke, kalau tadi nama dan tempat aja udah cukup bikin kita geleng-geleng kepala, sekarang kita masuk ke bagian yang paling aneh dari semua temuan ini. Berkas-berkas Epstein ini juga mengungkap petunjuk-petunjuk aneh yang ada hubungannya sama keyakinan dan benda-benda esoteris yang nggak bakal kita sangka-sangka. Petunjuk pertama, Baal. Yap, salah satu rekening bank Epstein dinamain Baal. Siapa sih Baal ini? Jadi dalam sejarah kuno, Baal itu dewa kesuburan. Tapi penyembahannya sering banget dikaitin sama ritual seksual, bahkan pengorbanan manusia. Sebuah nama yang serem banget kalau dikaitin sama kejahatan Epstein. Terus, kenapa dia milih nama ini? Ada beberapa teori. Yang paling serem, ya dia secara sadar ngadopsi persona dewa ini. Teori yang lebih biasa adalah, mungkin ini cuma salah ketik dari kata bank. Atau bisa juga karena Baal itu artinya tuan atau raja yang cocok banget sama narsismenya dia. Mana yang benar? Wah, kayaknya kita nggak akan pernah tahu pasti. Petunjuk aneh berikutnya, ini lebih gila lagi. Dokumen-dokumen ini ngeklaim kalau Jeffrey Epstein, entah gimana caranya, punya beberapa potong kiswah. Itu loh, kain suci warna hitam berhias kaligrafi emas yang nutupin Ka'bah di Mekah. Benda yang luar biasa dihormati sama miliaran umat muslim di seluruh dunia. Gimana ceritanya coba? Awalnya Epstein ini ngusulin ide bisnis cryptocurrency syariah ke beberapa kontak di Timur Tengah. Nah, sebagai bagian dari hubungan bisnis ini, seorang kontaknya nawarin kiswah itu sebagai hadiah. Dan yang luar biasanya, potongan-potongan kiswah itu dikirim secara resmi loh, lewat kargo udara British Airways dari Arab Saudi langsung ke rumah Epstein di Florida.
Meskipun ada rumor soal penyalahgunaan, dokumen internal malah nyatet kalau kain itu tujuannya buat sebuah masjid. Sebuah detail yang jujur aja cuma nambah kebingungan di tengah misteri ini. Sekarang, penting buat kita ingat ya, semua temuan yang nyangkut Indonesia ini, walaupun bikin kaget, sebenarnya cuma satu kepingan kecil dari puzzle global yang jauh, jauh lebih besar. Ini adalah jaringan pengaruh yang membentang di seluruh dunia. Coba kita lihat siapa lagi nama-nama besar yang keseret. Ada Donald Trump, Pangeran Andrew dari Kerajaan Inggris, Elon Musk, Bill Gates, sampai politisi senior Inggris Peter Mandelson. Semuanya muncul dalam dokumen. Masing-masing itu kayak satu simpul dalam jaringan rumit yang nunjukin betapa dalamnya Epstein nembus lingkaran elit dunia. Dan biar kebayang segede apa skala semua ini, jumlah dokumen yang dirilis itu lebih dari 3 juta halaman. 3 juta. Itu lautan informasi yang masih terus dianalisis sama jurnalis dan penyelidik di seluruh dunia. Artinya, mungkin aja masih banyak rahasia lain yang bakal keungkap. Jadi pada akhirnya, berkas-berkas ini udah ngebuka pintu ke sebuah dunia yang gelap. Penuh sama nama-nama kuat, transaksi rahasia, dan petunjuk-petunjuk aneh yang ngehubungin semuanya. Tapi, karena Epstein-nya udah meninggal, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Di antara semua yang udah keungkap, kira-kira rahasia apa aja ya yang mungkin udah ikut terkubur bareng dia buat selamanya?